Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah pemirsa, senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami An-Nizam, tepatnya di Jalan Rawasari Timur Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nah, betul sekali pemirsa, tema atau judul yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku adalah salah satu sifat yang mungkin kita semuanya sepakat tidak menyukainya atau membencinya, yaitu sifat kikir. Padahal Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada umatnya dan juga hambanya untuk bersedekah, untuk membagikan harta yang kita miliki, karena harta yang kita miliki bukan semata-mata atau mutlak milik kita. Nah, pembahasan yang menarik ini akan kita kaji bersama-sama guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah. Ada Ustadz Kasif Her dan juga Ustadz Fauzan Hidayatullah. Langsung saja pemirsa, kita akan menyimak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Silakan Ustadz Kasif. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina wa habibina wa uswatina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustadz Fauzan Hidayatullah, guru kita, dan jamaah yang hadir di Masjid An-Nizam. Semoga yang hadir hari ini bukan orang-orang pelit. Kelihatan ini dari wajahnya ini. Kalau ada tromol lewat yang dimasukin warna merah apa abu-abu. Ya, orang yang pelit kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ada enggak orang yang senang sama orang pelit? Enggak ada. Benci kita sama orang pelit. Wa ba'id minallah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qaribun ilan nar, dekat sama neraka. Nauzubillah, semoga kita berlindung kepada Allah dari sifat pelit. Tapi kalau orang dermawan, qaribun minan nas, manusia senang sama orang dermawan, betul? Punya suami ngasih uang belanja 1 bulan 1 miliar, suka enggak? Benar. Tapi kalau punya suami pelit, ogah dia. Ya, kalau kita pelit, kita dermawan, suka berbagi, suka berderma, bersedekah, maka disenangin sama Allah. Allah cinta. Surga pun dekat sama dia. Amin ya rabbal alamin. Maka jamaah rahimakumullah, saya ada kisah nih tentang buruknya sifat pelit, sifat bakhil. Ya, satu saat ada orang pelit, Bu. Ya, diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya. Ini orang saking pelitnya dia timbun fulus hartanya. Dan dia umpetin 900 dinar di dalam batu bata. Dalam batu bata, kempingan-kempingan itu sama dia diplester lagi pakai semen. Gak ada yang tahu, anaknya gak ada yang tahu, istrinya gak ada yang tahu. Sampai dia ngomong begini, nanti kalau saya meninggal tolong saya dikubur
kepala saya taruh batu bata ini. Akhirnya ketika dia meninggal, dikuburkan, ada perluasan kuburan. Jadi kuburan yang ada mau dipindahin, digeser. Ketika digeser jenazahnya mau dibongkar, dilihat batu bata. Kok pas anaknya pegang berat. Batu bata mah biasanya enteng, kok ini berat. Pas dibuka 900 dinar dan langsung dibagiin ke ahli waris. Enak gak dengar cerita begini? Ya, dalam sejarah lihat diceritain keburukan orang yang pelit. Nabi SAW bersabda, la yajtami'an khaslatani fi qalbil mu'min. Tidak mungkin ada dua sifat berkumpul di hati orang beriman. Yang pertama sifatnya apa? Al-bukhlu, bakhil, pelit. Orang beriman gak mungkin pelit. Yang kemudian yang kedua, su'ul khuluq, jelek akhlak, buruk akhlak gak mungkin ngumpul di hati orang beriman. Lagian buat apa sih kita pelit? Orang harta titipan Allah, betul apa betul? Yang namanya harta titipan Allah bakal ditanya hari kiamat. Dari mana kita dapat, kemana kita gunain? Kalau orang pelit mah udah gak usah ditanya lagi sama Allah, langsung dapat azab, langsung dapat siksa. Allah berfirman, walladzina yabkhulun wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang-orang yang pelit dan selalu nyuruh orang lain pelit, Allah berikan dia azab yang hina, siksaan yang hina. Maka oleh itu jamaah Damai Indonesiaku yang kami muliakan, yuk jadi diri orang yang jauh dari pelit. Gimana caranya? Berdoa kepada Allah agar jauh dari sifat buruk pelit ini. Nabi selalu berdoa pagi, siang, sore, malam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, jauhkan saya dari sifat pelit. Jangan sampai pelit bersemayam di hati saya. Dan saya kepengen jadi orang yang dermawan. Lihat, sangkin ini jadi penyakit, Nabi gak mau. Ada lagi kisah nih. Nabi SAW pernah didatengin satu utusan dari Bani Tamim. Nabi tanya, gimana pemimpin kalian? Apa jawaban utusan dari Bani Tamim? Pemimpin kami orangnya baik sebenarnya, pemberani, jago ngomong, retorikanya keren. Tapi sayang, illa an ayyubakhiluna, tapi dia pelitnya luar biasa Rasul. Dia orang kaya tapi gak mau nyumbang, gak mau berbagi sama orang miskin. Tapi dia orangnya pemberani. Apa jawaban Nabi SAW kepada utusan Bani Tamim? Ayyudai asyaddu minal bukhli. Ayyudain adwa minal bukhli. Manakah penyakit yang lebih parah daripada kepelitan, kikir. Udah, kalau dia pelit gak layak jadi pemimpin. Kalau dia bakhil, jangan jadikan dia pemimpin, ganti dengan yang lainnya. Nabi benci. Nabi SAW gak suka sama orang yang pelit. Kalau kita berdermawan, nanti ibu insya Allah nyumbang ke orang-orang miskin, fakir miskin. Yang nyolatin jenazah kita banyak, amin. Yang nguburin kita banyak. Coba kalau kita pelit, tiap hari disumpahin, ya Allah jangan sampai dia hidup lama-lama, nyusahin, udah mati aja sekarang ya Allah. Tapi kalau orang dermawan didoain orang banyak. Mau didoain apa disumpahin? Ya, jauhkan sifat kikir dalam hati kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Kasif. Boleh duduk kembali, nanti segmen tanya jawab kita akan persilakan di segmen berikut. Nah, dua kisah tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Kasif Her mudah-mudahan menjadikan hikmah ataupun pelajaran atau ibroh sehingga kita terhindar dari sifat pelit atau sifat kikir. Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana sesungguhnya apa yang menjadi penyebab hati ini atau diri ini diselimuti oleh sifat pelit ataupun kikir, ataukah kita ingin berhemat atau justru sesungguhnya ketidak ada rasa bersyukur yang ada di dalam hati kita. Nah, penyebab sifat kikir atau pelit ini nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah di segmen berikut. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Ya Nabi
salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua, ya Nabi salam. Oh ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Ustadz Kasif, guru kita doakan mudah-mudahan Ustadz Kasif Allah sehatkan panjang umur, amin. Sehingga senantiasa istiqomah membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Host kita Ustadz Sofyan, hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nizam yang dimuliakan oleh Allah serta para pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Minum es tebu bareng anak kembar. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Kantongnya sehat Bu? Mudah-mudahan disehatkan terus. Syaratnya tidak pelit sesuai tema kita. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Kasif terkait bagaimana karakter sifat pelit itu sendiri. Maka pada segmen ini saya ingin melanjutkan, ada beberapa penyebab kenapa manusia itu memiliki sifat pelit. Yang pertama, manusia memiliki sifat pelit itu dikarenakan dia memiliki sifat hubbud dunya dalam dirinya. Terlalu cinta terhadap dunia. Sehingga dia sulit sekali melepaskan apa yang ada dalam dirinya. Dia suka barang yang dia sukai, giliran tetangganya butuh, enggak mau dikasih. Karena katanya ini barang kesayangannya gitu ya. Padahal Allah memang mengatakan bahwasanya yahsabu annama lahu akhladak. Banyak manusia mereka mengira bahwasanya hartanya yang dapat mengekalkannya. Jadi manusia itu menganggap dia selama-lamanya dengan harta yang dimilikinya. Wa idza massaul khairu manu'a. Ketika manusia itu diberikan kebaikan harta, dia pelit. Enggak punya duit, pusing. Giliran punya duit, pelit. Benar Bu? Memang hidup ini serba dalam era sekarang ini, kita ini memang dalam kondisi yang kadang-kadang. Kadang megang kepala, kadang megang duit. Kadang tarik tunai, kadang tarik napas gitu ya. Tergantung bagaimana kita, apakah kita bisa memanfaatkan harta yang kita miliki atau yang Allah titipkan untuk kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, orang itu memiliki sifat bakhil atau kikir itu disebabkan karena menganggap harta itu sesuatu yang sangat penting dan itu mutlak dia miliki. Padahal ingat, kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan ini, kita hanya berhak untuk dititipi, bukan hak untuk memiliki. Allah sudah menyadarkan kita, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kalau mau hidup enggak pusing Bapak Ibu, kalau mau hidup enggak pusing, kita belajar dari tukang parkir. Mungkin kita melihatnya hanya sekedar sebelah mata gitu, tapi filosofinya sangat luar biasa. Coba kita lihat tukang parkir. Tukang parkir, mobilnya banyak, enggak sombong, benar? Mobilnya hilang satu-satu, enggak sedih. Kenapa? Karena tukang parkir hanya merasa dititipi, bukan merasa memiliki. Hakikatnya hidup ini hanyalah titipan, bukan kepemilikan. Dan kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa bahwasanya ini milik kita, sulit kita lepaskan. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa manusia itu memiliki sifat bakhil atau kikir? Karena manusia itu
ada dalam dirinya rasa takut fakir sehingga menimbulkan sifat kebakhilan itu. Syekh Ihsan Al-Qadiri dalam karyanya itu dijelaskan Sirajut Talibin, salah satu setan itu masuk ke dalam diri manusia itu melalui pintu al-bukhlu wa khauful faqri. Bakhil dan takut fakir. Sehingga inilah yang menyebabkan manusia enggan untuk berbagi. Saya takut kurang dan seterusnya. Ada istilah yang ingin saya sampaikan, selain bakhil itu ada istilah syuh. Syuh ini kata ulama maknanya itu adalah syiddatul hirsi ila syai'. Atau perbedaan sederhananya, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya syuh itu jangankan harta orang lain, harta yang kita miliki saja kita pelit buat diri kita. Misal di kantong punya uang 10.000, tukang nasi goreng lewat, kita lagi lapar gitu kan. Tapi pas kita kocek kantong kita cuma 10.000, ya udahlah biarinlah katanya. Akhirnya kita rela nahan lapar. Iya sih duit kita utuh, tapi ucus pada ngambang. Benar ya? Nah buat diri sendiri pelit. Bahkan ada ulama yang menjelaskan perbedaannya itu adalah al-bakhil ba'da husulihi dan asyuh itu qabla husulihi. Artinya apa? Perbedaannya kalau syuh itu adalah bisa maknanya itu potensi kebakhilan. Belum ada duitnya dalam tangannya, dia sudah pelit. Contoh, ibu-ibu misalkan dapat uang 100 juta dari suaminya, amin. Saya minta 90 juta, boleh nggak Bu? Enggak katanya, padahal belum ada. Nah ini kena prank kan ibu-ibu kan. Padahal belum ada duitnya, nah itu syuh. Yad'uka ilal bukhl. Syuh itu mengajak kita kepada kebakhilan ketika duitnya sudah ada dan kita tidak mau berbagi, berarti dia termasuk dalam kategori orang yang bakhil. Nah ini jadi bagaimana kita menyikapi itu agar sama-sama kita memahami penyebab yang ketiga, dia takut fakir, takut miskin karena dia menganggap bahwasanya hartanya itu adalah miliknya. Kemudian yang berikutnya, kenapa manusia itu memiliki sifat bakhil? Karena manusia itu kurang yakin dengan Tuhannya, dengan Allah. Padahal Allah sudah pastikan, nahnu narzukuka. Kamilah yang menjamin rizki untukmu. Dan Allah menegaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahkan hewan yang melata pun itu sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Ibu-ibu waktu kecil, waktu mungkin nimang cucu ya, sering kan nyanyi lagu cicak-cicak di dinding. Coba perhatikan baitnya Bu. Ini sangat luar biasa sebenarnya, bukan sekedar lagu. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Pertanyaannya kenapa datang seekor nyamuk? Bukan nyamuk lompat ke atau cicak lompat ke nyamuk gitu kan. Kenapa? Karena ini menunjukkan betapa kuasanya Allah. Hewan melata pun sudah Allah jamin rizkinya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat bakhil ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fauzan. Masya Allah tausiah apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Mudah-mudahan menjadi perenungan sekaligus evaluasi bagi diri kita bahwa jangan-jangan selama ini apa yang menghinggapi di dalam diri kita yaitu sifat kikir ataupun pelit. Jangan-jangan menjadi kurangnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya Allah telah menjamin rizki setiap hambanya, bahkan setiap makhluknya di muka bumi ini. Dan juga menjadi evaluasi bahwa diri kita sesungguhnya apa yang kita miliki hanyalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di segmen berikut kami akan persilakan kepada para jamaah untuk mempersiapkan pertanyaan terbaiknya. Namun sebelumnya, Ustadz Kasifer sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah, kali ini saya mau bagi-bagi keberkahan. Yang bagiin salah satu brand kopi yang tidak pelit, namanya White Coffee Luwak White Coffee. Ya, bagi jamaah yang bisa jawab pertanyaan saya punya fulus, saya punya money 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa ya, kalau sudah dapat dipotong pajak. Oke, pertanyaannya adalah siapa yang bisa jawab angkat tangannya.
Sebutkan salah satu bahaya sifat kikir. Siapa yang bisa jawab? Wah, ya boleh Dek, sini. Masya Allah, ini kayaknya nyimak ceramah dari Ustadz Fauzan nih tadi nih. Sebutkan bahaya sifat kikir. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Agustina dari Rawamangun. Oke, Mbak Ana, apa jawabannya? Untuk jawabannya itu tertutupnya pintu rejeki dan berkah. Aduh, kayaknya bener. Alhamdulillah, selamat ya. Ana mendapatkan 1 juta dari Luwak Wat Coffee, tentunya dipotong pajak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik yaitu hindari atau jauhi sifat pelit atau kikir. Tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita. Nah, kami persilakan kepada para jamaah yang akan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema yang menarik ini. Ada Pak Yaya Sunaria. Silakan boleh berdiri Pak Yaya Sunaria. Baik, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Kasif Her. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin saya mau nanya, apakah irit atau hemat di zaman ekonomi sulit seperti sekarang ini sama dengan kikir atau pelit? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Kasif. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yayan. Pak Yaya Sunaria. Masya Allah, dari namanya sih nama orang Sunda. Orang Sunda namanya Yayan, Dadang, Jajang, Asep. Ya, Pak Yayan yang dimuliakan Allah, pertanyaannya bagus banget nih. Ya, apa bedanya hemat sama pelit? Ya, kalau hemat itu dia menyimpan uang, tapi dia sadar ada hak orang-orang miskin dengan bersedekah, bayar zakat. Ya, tepat dia menyimpan duit, tapi enggak 100%. Ketika ada saudaranya yang kesusahan, dia akan membantu. Karena kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum wa huwa yashba' wa jaruhu ja'i'un bijambih. Tidak sempurna keimanan kamu, kamu bisa tidur kekenyangan, kanan kiri tetangga ada yang kelaparan. Jadi hemat sama pelit beda. Kalau hemat itu misalkan punya duit 1 juta, nabung 500 ribu. 500 ribu lagi buat orang yang lebih susah dari saya. Gitu. Karena memang dalam Al-Quran konsep hemat ini sangat dianjurkan. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqiq wala tabsudha kullal basti, kata Allah Azza wa Jalla. Jangan kamu spending uang jor-joran, selalu menggebu-gebu uang boros. Dan jangan juga mengikat tangan kamu ke leher kamu, artinya pelit. Jangan pelit, jangan boros. Dan di tengah-tengah itu artinya hemat. Jadi gitu ya Pak Yayan jawabannya ya. Jadi hemat dan pelit itu sesuatu yang berbeda. Tapi kalau terlalu hemat tuh bagaimana Ustadz? Akhirnya orang menganggap pelit begitu ya. Nah, makanya pelit itu Pak, kita bisa menafsirkan nih sekarang nih. Alhamdulillah kita diberikan akal sehat oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang pelit kata para ulama 2. Pelit terhadap diri sendiri, pelit terhadap orang lain. Nih, kita bisa banding, kita bisa akan terjemahin makna pelit dan hemat. Contoh pelit sama diri sendiri, dia sakit. Udah demam 3 hari. Sampai kata istrinya, kamu pergi dong ke dokter, periksa darah. Siapa tahu kena penyakit DBD. Kalau orang pelit ngomong apa? Sayang duitnya, mendingan saya simpen. Sama dirinya aja pelit. Akhirnya apa? Masuk ruangan ICU, ICU. Saking pelitnya bikin dirinya sekarat. Ini yang pertama. Kemudian pelit terhadap orang lain. Pelit sama istrinya, anaknya. Sama istrinya disimpan duit. Dapat duit, gajian dari kantor, amplop dimasukin di kaos kaki.
dimasukin di tempat-tempat yang istrinya nggak bisa tahu. Nauzubillahi min dzalik, sama anaknya pelit. Padahal dalam Islam infak yang paling terbaik, yang paling besar pahalanya di sisi Allah, infak kepada istri dan anak dulu. Nah, saya ngomong begini, besok gajian 100% kasih istri. Kenapa? Ini yang membuat kita dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau pelit terhadap istri anak, Allah akan menutup pintu keberkahan rezeki kita. Nauzubillah. Nauzubillah summa nauzubillah. Silakan boleh duduk kembali Ustadz Kasif, berikutnya nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Fauzan, dan kami persilakan untuk jamaah atas nama Ibu Irma yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan boleh berdiri Ibu Irma. Nama saya Irma, saya ada pertanyaan. Apa hukumnya jika harta hasil korupsi disedekahkan? Apakah yang memberi dapat pahala dan yang menerima mendapat dosa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak pelit sih bagi-bagi, tapi uang korupsi. Gimana? Silakan Ustadz Fauzan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Jadi dalam hadis dijelaskan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang maha baik dan hanya menerima sesuatu yang baik. Makanya kalau urusan perkara yang lain ya, itu mungkin hanya satu pertanyaan Bapak Ibu. Tapi kalau urusan harta itu dua pertanyaannya. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana harta itu didapatkan dan kemana harta itu dibelanjakan. Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir itu dijelaskan haram itu kan ada dua. Haram secara zat, anjing, ya, hewan, babi dan lain sebagainya itu jelas keharamannya. Tapi ayam pun bisa menjadi haram kalau kita belinya dari hasil curian, hasil korupsi dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini tentu kita harus betul-betul memperhatikan. Ya, jangan kita menyepelekan apalagi fenomena digital sekarang ya. Ada fenomena judi online gitu ya. Kemudian mengambil jalan pintas untuk sesuatu yang ingin dia dapatkan, padahal itu malah mencelakakannya. Dan ingat hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, innar rajula la yaqdhifu luqmatal haram fi jawfihi ma yutaqabbal minhu arba'ina yauman. Seseorang yang memasukkan sesuatu yang haram ke dalam mulutnya, itu 40 hari amalnya tidak diterima. Apa saja yang tidak diterima? Ulama menyampaikan lam tuqbal lahu salatun wa lam yuqbal lahu du'a. Salatnya tidak diterima dan doanya ditolak. Nah mungkin bisa jadi, ya ini jadi muhasabah bagi kita ya Bapak Ibu. Bisa jadi selama ini ya Allah kenapa ya kok utang saya belum lunas-lunas gitu ya. Doa saya kok belum dikabulkan. Pertanyaannya apakah kita sudah menjaga harta yang kita miliki. Untuk itu kita perlu perhatikan. Dan Nabi SAW menyampaikan bahwasanya la salata bighairi tahurin wala sadaqatan min ghulul. La salatun bighairi tahurin wala sadaqatun min ghulul. Jadi tidaklah dianggap salat kalau dia tidak bersuci. Begitu pula dengan sedekah tadi yang diambil atau yang dilakukan dari harta curian gitu ya, dari harta sesuatu yang haram. Maka mudah-mudahan kita semua betul-betul memperhatikan apa yang kita dapatkan itu dari sesuatu yang halal agar apa? Agar yang kita keluarkan, yang kita berikan kepada orang-orang yang di sekitar kita merasakan manfaat yang betul-betul dijamin kehalalannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Tapi menarik ini Ustaz Fauzan, ketika ini menjadi timbul pertanyaan, bagaimana dengan si penerima ketika kita menerima harta itu kita tidak tahu apakah itu sumber dari korupsi atau memang itu halal. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Atau sikap kita bagaimana Ustaz? Ya. Baik. Kalau memang kita tidak mengetahui ya dari mana asal usulnya, karena kita apalagi yang sebagai mustahik gitu ya, yang berhak menerima gitu ya, itu segala sesuatu yang kita tidak ketahui, maka insya Allah Allah memaafkan gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah, makanya kenapa dalam istilah fikih ya, ada yang namanya ulama itu selalu melakukan langkah yang disebut dengan ihtiyat, kehati-hatian. Sehingga bahkan saking hati-hatinya ulama-ulama kita itu, kenapa ulama kita itu mungkin ada yang minta air ya Bu ya, minta didoakan, baru cuman dipegang itu Masya Allah makbul.
Kenapa? Ternyata bukan hanya sekedar tirakat wiridnya, bukan hanya sekedar amal soleh yang dijaga, bahkan sampai makanan pun dia menghindari dari sesuatu yang syubhat. Bahkan ada ulama yang sampai sekarang ini kalau pengen makan ayam itu motongnya motong sendiri gitu ya, nanam buahnya, nanam tanamannya itu sayuran sendiri. Artinya apa? Saking ingin menjaganya. Kalau kita tidak yakin sesuatu itu dari halal atau haram, maka lebih baik kita hindari. Tapi kalau memang kita yakin itu kehalalannya, boleh kita terima dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ozan. Asalkan jangan pura-pura nggak tahu, padahal dia tahu bahwa itu rezeki yang haram ya. Baik pemirsa, di segmen berikut nanti kami akan persilahkan guru-guru kami akan memberikan tausiah kembali berkaitan dengan tema yang menarik ini, hindari pelit atau hindari sifat kikir. Sesungguhnya harta adalah amanah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Aduh, pelit ini nggak ada bagus-bagusnya. Ketika kita sudah mati pun orang akan mengenang kita sebagai orang pelit. Saya jadi ingat kisah Abu Sufyan. Abu Sufyan ini terkenal pelit, bakhil, koret, apalagi kincir angin. Pelit nih Abu Sufyan, sampai Hindun istrinya komplain ke Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan suamiku ini pelit, kikir, bakhil. Boleh nggak saya ngumpet-ngumpet ambil uangnya? Boleh nggak? Oh boleh. Wah, ini kelihatan nih muka-muka yang suka ngambil duit suaminya. Apa jawaban Nabi, Bu? Boleh. Tapi yang mencukupi kebutuhanmu sehari-hari buat beli makan, minum, nafkah, kewajiban Abu Sufyan. Saking pelitnya ngasih nafkah juga nggak mau Abu Sufyan. Nauzubillah min. Boleh ngambil kalau suami terlalu pelit, ngambil tapi untuk sekedar mencukupi kebutuhan kita. Misalkan ya 100.000, bener nggak? Yang diumpetin tadi tuh di kos kaki. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan. Ketika kita bangun tuh subuh, setiap subuh ada malaikat khusus, malaikat spesial yang tugasnya ngedoain kita. Doanya apa? Satu malaikat ini doain begini, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, balaslah orang yang suka bersedekah berbagi dengan ganti yang lebih baik. Tuh satu malaikat. Terus malaikat yang satu lagi doa. Doanya gimana? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan orang yang pelit kehancuran. Mau didoain yang baik apa yang buruk? Setiap pagi itu sedekah pagi. Sebelum keluar rumah udah siapin fulus. Mau itu 50.000, 10.000, jalan di tengah jalan lihat ada orang, Pak udah makan belum? Kasih. Jadi pernah satu saat Abu Bakar As-Siddiq, kenapa dinamakan Abu Bakar? Karena dermawan, tidak pelit. Nabi pernah nanya, siapa di sapa subuh pas pagi-pagi, siapa di antara kalian yang ngasih makan orang miskin? Yang lain pada diem. Abu Bakar bilang, saya ya Rasulullah. Satu saat saya jalan sama anak saya namanya Abdurrahman bin Abi Bakar. Pas saya mau ke masjid ngelihat ada orang kelaparan. Anak saya Abdurrahman punya satu roti, saya belah menjadi 2. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar As-Siddiq nanti hari kiamat di surga dipanggil 8 pintu surga. Kalau saya belum tentu, 1 pintu surga aja belum tentu. Abu Bakar As-Siddiq 8 pintu surga rebutan manggil dia. Kenapa? Dia tidak pelit, dia tidak kikir. Maka jamaah rahimakumullah, al-bukhl, pelit. Ya buat apa sih kita pelit?
Wong kita minta sama Allah, yang tidak kita minta sama Allah, Allah kasih sama kita. Allah kasih mata, pernah nggak minta mata sama Allah? Allah kasih jantung, kita nggak pernah minta jantung. Ada nggak waktu bayi minta jantung? Ngomong aja nggak bisa. Tangan. Sekarang kita udah bisnis, sukses, jadi pedagang, jadi orang kantoran, jadi anggota DPR. Yang gajinya berapa? Gaji. Pelit. Kamu yang kamu nggak minta aja Allah kasih. Sekarang ketika Allah sudah memberikan apa yang kamu minta, masa kamu tidak memberikan kepada orang lain? Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada hak orang miskin yang meminta maupun yang tidak minta. Ada juga seorang muslim, dia jaga harga dirinya, dia nggak mau minta-minta. Kita yang harus care, yang harus peduli, datengin rumahnya dia. Kita lihat, ya Allah, Bu, udah punya beras belum di rumah? Nggak punya beras, kenapa ibu nggak minta? Saya jaga kemuliaan diri saya sebagai hamba Allah. Akhirnya kita berikan dia beras setiap bulannya, insya Allah. Jauh dari sifat kikir, dicintai Allah, dicintai manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Kasif. Ditahan dulu Ustadz Kasif, kami persilahkan kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Ibu Ririn berkaitan dengan tema yang menarik ini. Silakan, boleh berdiri Ibu Ririn, nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz Kasif Her. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz ya. Ya boleh Bu. Kan umat yang sebaik-baiknya adalah menjadi umat Nabi Muhammad ya Ustadz ya. Saya mau bertanya, jika ada orang yang rajin berbagi kepada lingkungan tetangga karena ingin disebut dermawan, apakah orang ini tersebut mendapatkan pahala dan apakah harta pemberian mereka mendapatkan manfaat? Kalau kita memberikan makanan, yang kedua nih ya Ustadz, dengan apa-apa dua ya? Ya boleh. Kalau kita, kan kemarin kita ada taklim ya Ustadz ya di masjid, tapi ketua taklimnya kepengen apa sih mewah gitu biar dilihat orang. Apakah itu boleh ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Itu kan termasuk ria ya Ustadz ya. Mohon penjelasannya ya Pak Ustadz. Ya siap Ibu, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan borongan. Tapi itu satu pertanyaan ini susah sepertinya kalau Pertanyaannya saya bisa. satu, ada A, ada B, ada C. Iya, contohnya dua tadi itu. Iya. Silakan Ustadz. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat, gak usah pernah ikut campur urusan hati orang lain. Perbaiki hati kita. Tuba liman syaghala an uyubihi min uyubin nas, kata Nabi. Orang yang bahagia, yang sibuk introspeksi diri. Dan dia mengabaikan aib-aib manusia. Oh dia mah ria, ya urusan dia sama Allah, betul gak? Urusan kita kalau kita yang ria. Kalau kita yang ria, amal kita habis. Nanti pada hari kiamat orang yang beramal karena ria, Allah suruh pulang lagi ke dunia, padahal gak bisa. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya hal tajiduna indahum jaza. Pulang lagi kamu ke dunia, coba cari orang yang pengen kamu ria. Kamu pengen ria kan sama majelis kamu, pengen ria kan? Tuh, ada nggak mereka bisa ngasih pahala? Nggak bisa. Adapun kita introspeksi diri. Adapun orang lain kita nggak boleh menjustifikasi. Oh kamu ria. Kalau dia tidak ria, balik ke diri kita. Kalau dia tidak sum'ah, dia tidak pamer, balik ke hati kita. Betul apa betul? Ya, oh ada konten di Instagram Ustadz, suka berbagi-bagi. Kita doakan, ya Allah mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Jangan pernah bilang, wah dia mah karena disuting aja tuh. Kita gara-gara mulut kita udah masuk bab namanya ghibah. Ngomongin aib orang lain. Apa dosanya? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Apakah kamu ingin memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Kan gak mau. Maka kita introspeksi diri. Kalau orang lain kita lihat, kok dia pengen dilihat. Hati yang tahu hanya Allah. Makanya hati dibungkus di dalam. Mata di luar. Hidung di mana hidungnya? Hati di dalam. Yang tahu siapa? Dia, jangankan hati. Kaos dalam saya warna apa aja ibu gak tahu. Apalagi hati. Makanya serahkan kepada Allah dan doakan saudara kita diterima amal ibadahnya.
Oh, semoga Amin. engkau diterima, engkau masuk surga. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Yang menarik adalah selain buat menjadi introspeksi, tapi justru menjadi motivasi bagi kita semuanya. Setuju. Agar kita juga bisa berinfak seperti yang dia lakukan begitu. Terima Ustaz, kasih ya. Ustadz Sofyan. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustadz Kasim. Nah berikutnya nanti kami akan berikan kesempatan juga Ustadz Fauzan akan melengkapi tausiah yang menarik ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali. Hadirin Bapak dan Ibu, jamaah Masjid An-Nizam, Jami' An-Nizam, serta para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Kita lanjutkan pembahasan kita, bahwasanya tadi sudah disampaikan ya banyak ilmu tausiah dari guru kita Ustadz Kasif. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan agar semakin mengikis dan menepis rasa bakhil, potensi rasa bakhil yang mungkin ada pada diri kita, dan agar kita semakin menguatkan keimanan kita, keyakinan kita untuk mampu melakukan sedekah berbagi, maka kita harus memahami tentang konsep rumusan bagaimana sedekah itu bekerja berdasarkan apa yang sudah digaransikan oleh Allah dan Rasulnya. Apa saja di antaranya? Yang pertama, rumus sedekah itu bahwasanya harta yang dikeluarkan itu tidak pernah berkurang hakikatnya. Kenapa? Nabi yang menjamin ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin, tidak akan berkurang harta seorang hamba yang dikeluarkan untuk sedekah. Karena Allah menyampaikan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Maka Bapak Ibu kita harus menyadari Nabi menyampaikan bahwa min malik illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita au ma tasaddaqta fa amdaita. Hartamu anak Adam, ketahuilah tak lain apa yang kau makan itu akan habis dan hilang. Apa yang kau pakai itu akan menjadi usang. Tetapi apa yang kau sedekahkan itulah yang akan menjadi kekal dan terkenang. Artinya apa? Kita harus menyadari bahwasanya kalaulah mungkin tidak langsung dibalas, pastilah Allah la ta'khudhu sinatu wal naum. Allah tidak tidur, Allah melihat atas kebaikan yang kita lakukan. Maka yakinilah bahwa setiap harta yang kita keluarkan hakikatnya tidak akan pernah berkurang. Yang kedua, rumusan yang kedua, sedekah itu bukan hanya sekedar tidak pernah berkurang, tetapi Allah ganti. Maka saya teringat ada sebuah kisah dulu, zaman dulu itu ketika itu Rasulullah SAW itu didatangi oleh seorang pengemis. Pengemis ini membutuhkan makanan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah di rumah ada makanan? Kata istrinya, tidak ada ya Rasul. Lalu apa? Ada pakaianmu. Akhirnya apa? Pakaian ini diberikan kepada pengemis tersebut, dan pengemis ini melelang pakaian Rasulullah SAW. Berita ini terdengar oleh salah seorang tuan yang kaya raya, tapi mohon maaf, dia tidak bisa melihat, dia buta. Kemudian tuan ini menyuruh budaknya, wahai budak, tolong dapatkan pakaian tersebut, beli dengan harga berapapun itu, dapatkan. Kalau dapat, kamu akan aku bebaskan dari budak. Aku akan bebaskan dirimu. Kemudian apa yang terjadi? Singkat kisah, diambillah atau dapatlah pakaian tersebut, dan pakaian tersebut diusapkan ke mata tuan, ya orang yang kaya tersebut, mengucap bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah matanya bisa kembali melihat dan budak tersebut dibebaskan. Singkat cerita, si tuan ini datang menghadap Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, aku akan mengembalikan pakaianmu. Loh, dari mana kau dapatkan? Kata Rasulullah, ini aku dapatkan dari pengemis yang melelang pakaianmu. Kemudian Rasulullah SAW, ini pelajaran yang bisa kita petik. Rasulullah memanggil istrinya, wahai istriku, inilah hakikat sedekah yang sebagaimana Allah jaminkan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kau infakkan, segala sesuatu yang kau infakkan, maka Allah akan menggantinya.
bajuku kembali lagi. Tapi tidak hanya sekedar kembali, nilai manfaatnya meluas. Pengemis tadi tidak lagi jadi orang miskin karena ia mendapatkan harta yang banyak dari hasil lelang tersebut. Kemudian tuan ini yang tadinya matanya buta, dia bisa kembali melihat atas izin Allah. Dan budaknya pun dibebaskan. Allahu Akbar. Jadi ini sangat luar biasa. Rumusan sedekah yang kedua, bahwasanya segala sesuatu yang diinfakkan itu akan diganti. Yang ketiga, tidak berhenti sampai di situ, bahkan Allah akan lipat gandakan. Innal musaddiqin wal musaddiqat. Sesungguhnya orang yang berinfak baik laki-laki maupun perempuan, wa aqradullaha qardan hasanan, dan kemudian meminjamkan hartanya untuk Allah demi kebaikan, dikeluarkan sedekah itu, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Dan mereka, Allah akan melipat gandakan dan mereka akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Jadi kita harus yakin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jangan kita baru misalkan diedarin kotak amal, ini mempengaruhi dengan zikir kita. Kotak amal masih jauh, kita ngelirik, zikirnya beda Bu, masih Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Makin dekat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di depan mata, astagfirullah, astagfirullah. Udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang begitu ada? Saya yakin gak ada di sini, orang sana. Tapi udah pindah ke sini katanya. Ya. Artinya apa? Kita harus yakin bahwa Allah akan selalu mengganti yang terbaik. Yang terakhir, Allah akan berikan kemudahan dari setiap orang yang mau berbagi dan menginfakkan hartanya dan dia mendapatkan kebahagiaan. Saya teringat ada ungkapan yang sangat indah. Ada pertanyaan yang mengatakan bahwasanya man as'adun nas. Siapa sih sebenarnya orang yang paling bahagia? Ternyata jawabannya dengan kalimat yang sama tapi berbeda tanda harokatnya, yakni adalah man as'adan nas. Jadi sejatinya orang yang bahagia itu adalah mereka yang senantiasa membahagiakan orang lain karena mereka yakin innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa dan senantiasa bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Ozan tadi meyakinkan kita bahwa mudah-mudahan semakin mengikis rasa kikir kita, tapi sebaliknya mempertebal rasa atau sifat sedekah kita. Masya Allah. Berikutnya kami persilakan Pak Irfan untuk boleh berdiri mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Fauzan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada keinginan berbagi, tapi mau berbagi itu nggak ada gitu. Nah, apakah ini saya termasuk orang yang pelit? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Damai Indonesia TV One, dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Kalau kita bicara tentang sodakoh, tentu kita jangan menyempit artikan bahwasanya sodakoh itu hanya dengan harta. Karena sodakoh itu maknanya sangat luas. Ya, terlebih kalau memang kita mampu dengan harta. Karena Allah akan melihat dalam Quran surat Al-Mulk Allah katakan apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setiap ujian yang Allah hadirkan, setiap keadaan yang kita jalani, Allah ingin melihat siapa yang paling baik kontribusi amalnya dalam menyikapi setiap ujian tersebut. Apalagi kalau mungkin kita tidak ada, serba keterbatasan gitu ya. Maka dijelaskan dalam hadis banyak hal lain yang bisa kita lakukan dengan membantu orang, kemudian membersihkan daripada duri di jalan gitu, itu tentu termasuk sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kita itu sedekah. Ya, udah mah dia jarang bagi, ya, jarang sedekah, jarang senyum pula Bu. Ya kan? Yang ada kita makin malas, benar enggak? Artinya apa? Banyak kebahagiaan yang bisa kita hadirkan. Sehingga dengan demikian kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan mungkin niat kita mau berbagi, tapi kita hanya bisa melakukan membantu orang dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan ilmu kita, itu bisa menjadi nilai manfaat yang bisa dirasakan pula. Karena sesungguhnya, wa man amila shalihan falinafsi. Atau amal soleh yang kita lakukan
itu nilai kebaikannya akan kembali kepada diri kita. Jangan takut untuk berbagi, karena orang yang berbagi insya Allah tidak akan pernah merugi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Fauzan, boleh duduk kembali. Dan di segmen berikut pemirsa, selain dari jamaah masjid yang sudah hadir di sini untuk mengajukan pertanyaan, kami juga persilahkan dan kami buka pertanyaan lewat Instagram kami, @damaiindonesiaku_tv1. Kami akan bacakan di segmen berikut, tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Kembali lagi bersama kami dalam Damai Indonesiaku, dan di segmen ini kami akan bacakan pertanyaan lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1 yang akan dijawab oleh guru-guru kami yang sudah bersama-sama jamaah dari tadi ya. Atas nama Sarah ini yang sudah mengajukan pertanyaan lewat Instagram yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Fauzan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kadang saya merasa berat mengeluarkan uang untuk infak atau membantu orang lain. Tapi mudah sekali menghabiskan untuk nongkrong atau belanja online. Nah, ini bagaimana cara menata hati agar sadar bahwa harta itu amanah? Silakan Ustaz Fauzan. Insyaallah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Bapak dan Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di era digital sekarang ini ya, untuk kita bersedekah itu bisa sangat mudah sekali. Betul Bapak Ibu ya? Jadi jangan cuman untuk belanja doang online itu ya Bu ya. Ini ibu-ibu kan biasanya kalau udah belanja online Masya Allah gitu kan. Seragamnya semuanya dibeli, modelnya rupa-rupa. Pas suaminya pulang ngelihat paket numpuk langsung suami sakit paru-paru. Artinya apa? Kita harus punya, bagaimana dijelaskan dalam agama, setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain. Maka jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Karena hakikatnya apa yang kita keluarkan itu sebagai investasi amal kita di akhirat. Dan dalam Al-Quran pun jangan sampai digambarkan, dalam Al-Quran itu disampaikan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Digambarkan tentang bagaimana orang itu menyesal, ya Allah tundalah aku, kalau bisa aku berikan kesempatan. Fa asaddaqa, kalau aku dihidupkan, dimundurkan sesaat, ditunda, ya, agar aku bisa hidup lagi, aku akan memperbaiki hidup kami. Untuk apa? Fa asaddaqa, untuk bersedekah, wa aku minas salihin, dan untuk menjadi orang-orang yang saleh. Maka dari itu tumbuhkan kesadaran bagaimana dalam diri kita untuk bisa berbagi, apalagi sekarang masih ada saudara-saudara kita yang khususnya di Palestina ya, itu bisa kita manfaatkan sedikit atau sekecil apapun yang kita keluarkan, insya Allah itu sangat berarti untuk saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan mereka semua bisa merasakan manfaatnya. Allah a'lam bishawab. Amin, apalagi sekarang sedekah sudah ada barcode ya, QRIS sudah bisa tuh langsung. Betul, ya. Iya. Baik, berikutnya saya akan bacakan yang sudah masuk lewat Instagram yang akan dijawab oleh guru kita Ustadz Kasif Her atas nama Husna Laili. Assalamualaikum Ustadz Kasif. Bagaimana sih menasihati orang lain yang pelitnya itu sudah mendarah daging? Waduh, ini pelit banget nih kayaknya Ustaz. Dan ini berdali, karena yang pelit ini berdali untuk kehematan dalam keluarga. Ini hampir mirip seperti yang ditanyakan oleh jamaah tadi ya. Silakan Ustadz Kasif. Ya, yang pertama kita lakukan adalah ketika melihat orang lain itu pelit, kikir ya, kita introspeksi diri kita dulu. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang dermawan atau tidak? Karena Rasulullah SAW itu la ya'muru syai'an illa wa huwa yabda'u binafsih. Tidak pernah Nabi memerintahkan terhadap sesuatu kecuali Nabi memulai terlebih dahulu. Ya, kadang kita menyuruh orang lain untuk dermawan, kita sendiri pelit. Ya, athar atau pengaruh dakwah itu biasanya dari siapa yang memberikan nasihat. Nah, kemudian kalau boleh sedikit saya juga memberikan masukan, tolong malam salat tahajud doakan saudara-saudara kita yang pelit supaya matinya tidak su'ul khatimah. Tadi Ustadz Fauzan udah membaca ayat kenapa ahli kubur atau ahli mayit itu minta agar dibangkitkan lagi di dunia agar bisa bersedekah. Kenapa? Karena orang yang sedekah itu matinya biasanya husnul khatimah.
Orang yang kikir pelit matinya su'ul khatimah. Sulit mengucapkan la ilaha illallah. Disuruh mengucapin la ilaha illallah Pak, la ilaha illallah Pak, la ilaha illallah, karena dia pelit. Yang keluar dari mulut dia apa? Skakmat. Kebanyakan main catur. Ya, orang yang pelit sulit mulutnya ngucapin la ilaha illallah. Makanya ahli mayit, ahli kubur dalam Quran selalu mereka meminta asaddaq wa akum minas salihin. Sedekah, sedekah. Kenapa? Sedekah lawannya dari kikir pelit. Sedekah bisa memuluskan sakratul maut kita, memudahkan sakratul maut kita, kita dapat surga di alam barzakh kita. Tapi kalau kita pelit, su'ul khatimah, matinya dalam keadaan buruk, dikubur gelap. Tidak ada yang menerangi kita. Yang bisa menerangi kubur kita adalah jauh dari sifat pelit kikir dengan sedekah. Insya Allah. Satu lagi Ustadz Kasif dijawab. Ini saya akan bacakan satu lagi pertanyaan lewat Instagram atas nama Nawala. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, dalam keluarga ada kalanya kita lebih memikirkan kebutuhan pribadi daripada membantu orang tua atau saudara. Bagaimana cara menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap harta sebagai amanah dari Allah? Silakan Ustadz. Ya, ini wabil khusus ya, yang sudah menikah. Apalagi dia laki-laki, ingat laki-laki itu walaupun dia sudah menikah dia punya kewajiban membantu ibu bapaknya. Tapi kalau perempuan sudah menikah, kewajiban dia kepada suami. Maka seorang laki-laki ketika engkau dapat rezeki jangan pelit. Selain engkau memikirkan istri anakmu, pikirkan juga ibumu. Ingat, ibu adalah jalan kita masuk surga. Rasulullah pernah ditanya, siapa manusia yang paling saya harus berbuat baik? Nabi jawab, ummuk, ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa? Dialah yang mengandung kita, menyusui kita, melahirkan kita, dan juga baru bapakmu. Dan infak terbaik seorang manusia diberikan kepada keluarganya, istri dan anaknya, bukan kepada orang lain dulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yas'alunaka madzan yunfiqun. Mereka bertanya siapa dulu yang diberikan infak. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Falil walidain. Kalau kamu mau berbagi infak kepada orang tuamu dulu. Wal aqrabin, baru kerabat-kerabat kamu. Kita kadang mohon maaf ingin disebut baik oleh orang lain, tapi pelit sama internal kita, ibu kita, ayah kita, istri kita, anak kita. Maka orang semacam ini akan jauh dari keberkahan hidup. Bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Baik, Masya Allah, apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi mudah-mudahan semakin mengikis rasa pelit ataupun kikir kita dan semakin mempertebal rasa sedekah ataupun rasa dermawan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan Masya Allah pemirsa, apa yang disampaikan guru tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku kali ini. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Denis Lim dengan narasumber kami yaitu Aghnina Wahdini. Bagaimana melupakan gadget sejenak untuk main di luar. Nah, bagaimana cerita serunya Anda bisa saksikan dalam program Sah yang akan dipandu langsung oleh Ustadz Koh Denis Lim. Akhir kata saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة فإنك غافر الذنب العظيم فإنك غافر الذنب العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين
آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب أساتذتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah ya Rabb, pada kesempatan yang sangat indah ini ya Allah, kami berkumpul ya Allah, bermunajat kepadamu ya Allah, seraya memohon ampun kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah, ampunilah segala kekhilafan kami ya Allah, yang kecil maupun yang besar, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bersihkanlah hati kami ya Allah dari sifat kebakhilan ya Allah, dari segala penyakit-penyakit hati ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajazi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal ya Allah. Kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sifat kemalasan, dari sifat bakhil, dari segala hal-hal yang membuatmu tidak ridha ya Allah. Bersihkanlah hati kami, selamatkanlah hati kami ya Allah. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafurqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum.